Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas sling bag dengan model seperti ini. Tas rajut cantik ini menggunakan alas oval, lalu ditambahkan juga dengan aksen rempel dan renda di bagian atasnya. Untuk bagian strapnya, di sini saya menggunakan teknik Romanian cord yang panjang pendeknya bisa disesuaikan. Untuk ukurannya cukup besar, di sini nanti bisa muat banyak barang. Sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuat tas cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini. Benangnya kali ini saya menggunakan benang nilon propilen. Kita siapkan dua warna. Saya menggunakan warna pink untuk dasarnya dan warna hitam untuk kombinasinya. Lalu untuk hakband kita menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, penanda, dan karena di sini akan saya jadikan sling bag, saya siapkan sepasang ring bulat dan pengait yang kecil. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat alas oval menggunakan benang yang warna dasar. Kita awali dengan simpul, lalu kita buat 33 rantai. Setelah membuat 33 rantai seperti ini, selanjutnya mulai dari lubang rantai yang kedua kita buat SC. Lakukan hingga ujung rantai. Sudah sampai ujung, di sini kita mendapatkan total 32 SC. Ini adalah fondasi untuk alas oval kita. Karena motif yang akan kita gunakan kelipatan 6, teman-teman bisa buat jumlah stitchnya ini kelipatan 6 plus 2. Untuk rantainya berarti kelipatan 6 plus 3. Oke, kita lanjutkan. Untuk alas oval ini kita kerjakan dengan tusuk half double crochet atau HDC. Buat satu rantai dulu, balik. Di stitch yang pertama ini kita buat increase 2 HDC di lubang yang sama. 1, 2. Pasangkan penanda di stitch yang pertama. Selanjutnya kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Lakukan sebanyak 30 kali. Setelah membuat 30 HDC, di sini tersisa 1 stitch yang terakhir. Kita isi dengan 2 HDC. Pasangkan dulu penanda.
tambahkan satu lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk di serat tingginya SC ini, kita buat 2 HDC lagi, lalu kita putar. Lurusnya stitch kita buat increase, kita buat increase lagi. Nah, jadi untuk bagian sudut kita punya 6 HDC, pasang penanda di stitch yang ke-6. Lanjut kita buat 30 HDC. Setelah membuat 30 HDC, kita buat increase 2 kali. Oke, untuk round yang pertama sudah selesai dengan total 72 stitch. Kita lanjut membuat round yang kedua. Tanpa slip stitch, kita langsung membuat HDC di stitch yang pertama. Kita buat increase di stitch pertama dan stitch kedua. Pasangkan penanda di sini. Kita lanjut buat 30 HDC. Setelah membuat 30 HDC, kita bertemu dengan penanda. Kita buat increase sebanyak 6 kali. Setelah 6 kali increase, kita punya 12 HDC. Pasangkan penanda di HDC ke-12. Lalu kita lanjut membuat 30 HDC dan 4 kali increase. Oke, di sini sudah bertemu penanda untuk stitch yang pertama, berarti round kedua sudah selesai dengan total ada 84 stitch. Kita lanjut mengerjakan round yang ketiga. Mulai dari stitch yang pertama, kita buat increase. Di lubang berikutnya kita buat 1 HDC. Kita buat increase dan 1 HDC lagi. Oke. Jadi untuk bagian sudut polanya adalah 1 kali increase dan 1 HDC. Kita lanjut membuat 30 HDC untuk bagian sisi.
Setelah membuat 30 HDC bertemu dengan penanda lagi, kita buat 1 kali increase dua HDC di lubang yang sama dan 1 HDC sebanyak 6 kali. Oke, untuk bagian sudut ini sekarang kita punya 18 HDC. Kita lanjut membuat 30 HDC, lalu 2 HDC increase dan 1 HDC nya sebanyak 4 kali untuk bagian ini. Oke, di sini sudah bertemu penanda untuk stitch yang pertama, berarti round ketiga alas oval sudah selesai dengan total 96 stitch. Selanjutnya kita akan membuat badan tasnya. Untuk badan tasnya akan kita kerjakan dengan HDC keliling tanpa slip stitch. Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda di stitch yang pertama untuk setiap row-nya. Jadi sudah tidak ada penambahan ya. Nah, kita sudah bisa melepaskan penanda yang lain. Kita lanjut sampai 1 putaran ini selesai. Sudah bertemu dengan penanda stitch pertama lagi, berarti baris pertama untuk badan tas sudah selesai. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama. Kita buat 1 HDC di masing-masing lubang hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Sampai di sini saya sudah menyelesaikan hingga baris ke-22. Untuk tingginya mendapatkan ukuran 14,5 cm. Kita bisa slip stitch, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Langkah selanjutnya kita pipihkan tasnya untuk mencari bagian samping. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita mulai dari salah satu sisi. Masih menggunakan benang yang warna pink. Di sini kita akan buat DC, tapi dari sisi buruk pengerjaannya ya. Dari sisi dalam kita buat 1 rantai, lalu kita buat pengganti DC. Seperti ini, pasangkan penanda. Selanjutnya kita buat 1 DC lagi di lubang yang sama. Di lubang yang kedua kita buat 2 DC increase lagi. Lalu di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase. Nah, seperti ini polanya. Kita ulangi 1 putaran.
Saya sudah menyelesaikan satu putaran, hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk baris kedua, 3 dan 4 kita buat DC keliling. Jadi kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Saya sudah selesai membuat 3 baris DC. Terakhir kita sudah bisa slip stitch. Di stitch yang pertama lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Untuk rajutan yang bagian DC ini kita arahkan turun seperti ini, sehingga membentuk seperti rempel. Ada lipatan-lipatan kecilnya. Langkah selanjutnya kita pipihkan lagi tasnya untuk mencari bagian samping. Kita mulai dari salah satu sisi. Kita masuk di stitch yang tadi kita kerjakan DC. Lalu dengan benang yang warna hitam, di sini kita akan mulai membuat HDC keliling. Jangan lupa untuk pasangkan penanda di stitch pertama. Kita lanjut di lubang berikutnya. Buat 1 HDC lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lakukan 1 putaran. Oke, saya sudah selesai membuat 1 baris HDC dengan benang warna hitam dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat 1 rantai balik. Kita kerjakan dari sisi buruk lagi. Di stitch pertama kita buat 1 SC, pasang penanda, lanjut kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga ini kita buat 5 triple crochet increase. Caranya, kaitkan benang ke hakpen 2 kali, masuk, ambil benang, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1, dan 2 serat terakhir. Kita lakukan sebanyak 5 kali.
Oke, kalau sudah, kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat SC lagi. Hasil jadinya seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan 1 putaran dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjutkan. Dari sini kita buat 1 rantai. Lalu di treble crochet yang pertama kita buat 1 SC dan 1 rantai. Selanjutnya di treble crochet yang kedua kita buat 1 HDC dan 1 rantai. Di treble crochet yang ketiga kita buat 1 DC dan 1 rantai. Di treble crochet yang keempat kita buat 1 HDC dan 1 rantai. Di treble crochet yang kelima kita buat 1 SC dan 1 rantai, lalu kita slip stitch di SC. Oke, polanya seperti ini. Kita akan ulangi 1 putaran. Kalau sudah, kita bisa arahkan randanya ke bagian bawah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat list untuk bagian atas. Di sini saya masih menggunakan benang yang warna hitam. Dimulai dari salah satu sisi. Di sini kita perhatikan HDC yang baris pertama kita kerjakan dengan warna hitam. Untuk bagian yang kita skip, di sini terlihat ada serat ketiga HDC dan serat belakang. Kita akan kerjakan listnya di sini. Kita buat SC, pasangkan penanda. Di stitch berikutnya ambil serat belakang dan serat ketiga. Di bagian yang ada treble crochetnya kita akan kerjakan di serat belakangnya saja seperti ini. Kita lanjutkan 1 putaran. Sudah bertemu penanda, berarti di sini kita sudah selesai membuat SC 1 putaran. Kita lanjut buat SC keliling tanpa slip stitch. Langsung buat SC di stitch yang pertama. Lanjut hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Saya sudah selesai menambahkan 5 baris SC dan juga sudah memasangkan ring bulatnya. Di sini kita sudah bisa slip stitch di stitch pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Di sini saya juga sudah membuat strap dari Romanian cord. Kita tinggal pasangkan di sini.
Untuk melengkapinya kita tinggal tambahkan furing. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas sling bag dengan aksen, rempel, dan renda seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.